Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Jumpa lagi dengan Ibu Guru pada kesempatan kali ini. Sebelum kalian belajar, Bu Guru akan senantiasa mengingatkan kalian tentang arti pentingnya protokol kesehatan. Biasakan 3M. Mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer atau sabun. Memakai masker ketika keluar rumah atau sedang bepergian. Menghindari kerumunan massa atau social distancing. Anak-anakku semuanya, sebelum kita belajar hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran yang pertama. Adapun tujuan pembelajaran 1, dengan kegiatan membaca cerita fiksi, siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita fiksi dengan tepat. 2. Dengan kegiatan berlatih menceritakan kembali cerita fiksi, siswa dapat bercerita dengan artikulasi jelas, ekspresif, intonasi tepat, dan penuh percaya diri. 3. Dengan kegiatan mencari tahu pengertian dan ciri-ciri cerita fiksi, siswa dapat menjelaskan secara lisan pengertian dan ciri-ciri cerita fiksi. 4. Dengan kegiatan mengamati gambar anak menarik dan mendorong ayunan, siswa dapat mengetahui pengertian gaya dan gerak dengan lancar. 5. Dengan berdiskusi tentang perbedaan gaya dan gerak, siswa dapat menjelaskan perbedaan gaya dan gerak. 6. Dengan mendorong dan menarik meja, siswa dapat mempraktekkan gaya dorongan dan tarikan. 7. Dengan kegiatan menulis hasil percobaan mendorong dan menarik meja, siswa dapat menyajikan hasil percobaan tentang gaya dan gerak secara tertulis. Anak-anakku semuanya, kalian beserta keluarga berasal dari Jawa. Salah satunya di Jawa Barat terdapat banyak tempat wisata, di antaranya Telaga Warna. Apakah kalian pernah mendengar cerita asal mula Telaga Warna? Mari anak-anakku semuanya kita simak dan kita akan mencari tahu cerita tentang asal mula Telaga Warna. Udin dan keluarga sedang berlibur di daerah asalnya, yaitu Jawa Barat. Di lingkungan tempat tinggal Udin di Jawa Barat terdapat tempat wisata Telaga Warna. Telaga Warna terletak di kawasan Puncak Bogor. Saat Udin berwisata di Telaga Warna, ayah Udin menceritakan asal mula Telaga Warna. Anak-anakku, mari kita simak asal mula Telaga Warna. Kalian dapat membaca secara cermat dan teliti. Ibu akan menyampaikan cerita asal mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan, raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia.
Seluruh rakyat juga bersuka cita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya dituruti. Tak terasa, putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu dia berulang tahun yang ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua raja diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untayan permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya, kata raja kepada putrinya. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan. Putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tak suka kalung ini, ayah, tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Aku tidak mau. Aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek, teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja kalung itu terjatuh. Permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka, air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini, danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Demikian anak-anakku semuanya, Ibu telah membacakan cerita. Semoga kalian dapat menyimak dan bisa mengambil kesimpulan dari cerita yang Ibu bacakan. Setelah kalian selesai membaca, jawablah beberapa pertanyaan yang terkait ada dalam bacaan tersebut. Cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita fiksi. Cerita fiksi atau rekaan sengaja dikarang oleh pengarang. Cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaian pengarang mengenai peristiwa-peristiwa, baik yang pernah terjadi secara nyata maupun hanya dalam khayalan pengarang. Cerita fiksi dinikmati pembaca sebagai sarana hiburan. Setelah itu, kalian dapat menuliskan informasi yang terkait cerita fiksi adalah, kemudian kalian dapat menuangkan ciri-ciri cerita fiksi. Kalian dapat menyebutkan 5 ciri-ciri dari sebuah cerita fiksi. Kita lanjutkan pembelajaran kali ini. Di dekat rumah Udin di Jawa Barat juga terdapat taman bermain. Kalian dapat melihat gambar alat-alat tempat bermain. Udin dan saudara-saudara sepupunya bermain di sana. Dita ingin bermain ayunan. Udin membantu Dita menarik dan mendorong ayunan. Kalian dapat membayangkan Udin saat menarik dan mendorong ayunan. Ayo kita amati berikut. Udin menarik ayunan. Kemudian Udin mendorong ayunan. Sebenarnya Udin telah memberikan gaya pada ayunan itu.
Apakah yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Jadi, gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Semoga kalian dapat memahami pengertian dari gaya. Gaya yang diberikan Udin terhadap ayunan yaitu tarikan dan dorongan. Akibatnya, ayunan itu bergerak. Saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang atau mendekati Udin. Saat didorong, ayunan bergerak ke depan atau menjauhi Udin. Jadi, apa yang dimaksud dengan gerak? Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya. Baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun yang menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Agar kalian lebih memahami tentang gaya dan gerak, kalian di rumah dapat melakukan percobaan sebagai berikut. Adapun tujuan percobaan yaitu membedakan gaya dan gerak. Alat yang digunakan pada percobaan kali ini adalah sebuah meja. Adapun langkah kegiatan. 1. Letakkan meja di tempat yang cukup luas. Selanjutnya, 2. Doronglah meja itu. Amatilah apa yang terjadi pada meja tersebut. Yang ketiga, tariklah meja tersebut. Kemudian, amati apa yang terjadi pada meja tersebut. Selanjutnya, setelah kalian mencoba percobaan, kalian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Apa yang terjadi pada meja saat didorong? 2. Kemana arah meja saat didorong? 3. Apa yang terjadi pada saat meja ditarik? Yang selanjutnya, yang keempat, kemana arah meja saat ditarik? Tuliskanlah jawabanmu pada buku tugas kalian. Selanjutnya, kalian dapat menyelesaikan tabel perbedaan gaya dan gerak. Kalian dapat menuliskan di buku tugas kalian. Tetap semangat dalam masa pandemi. Kalian anak hebat. Semoga tugas kalian dikumpulkan kepada ibu maupun bapak guru dengan tepat dan disiplin waktu. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.